Hai guys, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film Cinema Tales. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film Mortal Engines yang rilis pada tahun 2018. Disutradarai oleh Christian Rivers, diperankan oleh Hera Hilmar sebagai Heather Shaw, Robert Sheehan sebagai Tom Nadsworthy, Hugo Weaving sebagai Thaddeus Valentin, dan masih banyak pemain apik lainnya. Film ini menceritakan tentang dunia pasca apokaliptik, di mana kota-kota raksasa yang bergerak berkeliaran di muka bumi dan dengan kejam memangsa kota-kota yang lebih kecil. Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur cerita film Mortal Engine 2018. Di awal cerita bahwa jauh di masa depan, film ini menjelaskan tentang perang paling dahsyat yang pernah dihadapi umat manusia. Perang itu hanya berlangsung selama 60 menit, tetapi perang itu menghancurkan bumi menjadi ribuan keping akibat dari senjata mematikan yang mereka gunakan. Manusia yang selamat membentuk kota bergerak di atas roda raksasa untuk bertahan hidup di atas bumi yang beracun. Namun dalam perburuan mereka atas makanan dan bahan bakar, kota-kota yang kecil akan binasa dan kota yang besar akan semakin kuat. Tibalah zaman baru yang disebut zaman kota predator barat, dan hingga pada suatu hari kota-kota kecil berkumpul dan saling melakukan perdagangan layaknya di pasar Tanah Abang. Salah satu warga dari kota itu, yaitu seorang gadis memakai sal, memisahkan diri dari keramaian. Gadis itu memandangi pegunungan. Tiba-tiba ia melihat kota besar dengan teleskopnya bergerak ke arah kota-kota kecil. Gadis itu langsung berlari kembali ke kotanya. Seorang pengawas juga melihat kota besar itu. Ia langsung memberikan tanda bahaya akan adanya kota besar yang akan menyerang kota kecil. Kota-kota kecil itu langsung menjalankan mesinnya yang seketika kota itu berubah menjadi seperti kendaraan. Mereka langsung berpencar dan saling melarikan diri. Kota kecil bernama Selsaken sedikit mengalami kerusakan mesin sehingga kota ini tertinggal. Kota besar bernama London semakin mendekatinya. Kota ini dipimpin oleh wali kota bernama Magnus Krom dan seorang arkeolog hebat bernama Thaddeus Valentin. Para warga London sangat menikmati aksi pengencaran kota Selsaken. Kota kecil itu terus bergerak menghindari kejaran dari kota London. Kota kecil itu bahkan membuang hasil tambangnya untuk meringankan beban yang dibawa. Namun sayangnya, kota kecil itu mengambil salah jalan dan terjebak, sehingga menyebabkan kerusakan pada rodanya. Menyadari hal itu, Magnus Krom langsung memerintahkan untuk menembakkan jangkar dan menariknya. Kota kecil itu berhasil ditarik dan ditelan ke dalam kota besar untuk kemudian dicerna. Di dalam kota London, seorang pria bernama Tom Nadsworthy adalah sejarawan magang di Museum London. Tom diminta untuk menemani Catherine Valentin dalam hal-hal sejarah yang ingin Catherine ketahui. Catherine adalah putri dari Thaddeus Valentin. Tom mulai menjelaskan dengan memperlihatkan barang-barang bersejarah seperti smartphone dan komputer. Tom juga di sini menjelaskan mengenai perang 60 menit dengan menunjukkan video rekaman tentang senjata energi kuantum bernama Medusa yang digunakan untuk berperang dan menyebabkan bumi hancur berkeping-keping. Selain itu, Tom juga ternyata telah menyimpan bagian-bagian yang berhubungan dengan senjata Medusa yang ia sembunyikan di balik peta. Ia berencana dengan segera untuk membuang benda-benda itu agar tidak terjadi kehancuran lagi. Setelah itu, Tom pergi ke zona terendah di lantai London. Catherine mengikutinya. Tom berencana untuk mencari barang antik dari kota Selsaken yang ditangkap di awal film. Di lantai bawah, orang-orang Selsaken disuruh mengungsi dari kota mereka yang akan dihancurkan. Mereka disuruh membawa barang-barang mereka dan dilarang membawa senjata apapun. Namun gadis misterius ini nampaknya punya rencana lain dan berhasil menyelundupkan pisau. Tom dan Catherine tiba di sana saat orang-orang Selsaken dalam pemeriksaan. Tom di sana terpesona melihat sebuah benda berupa pemanggang roti. Thaddeus yang juga sudah di sana memuji Tom karena mengetahui begitu banyak tentang teknologi dan barang antik. Saat mereka berbicara, seorang pekerja menyerahkan perangkat teknologi lama berbahaya yang digunakan dalam senjata nuklir kepada Thaddeus. Benda itu adalah inverter fusi yang merupakan bagian dari senjata Medusa. Di sana terjadi sedikit kericuan antara pekerja dengan warga Selsaken yang diperlakukan secara kasar. Thaddeus menghampiri mereka dan memerintahkan polisi untuk menangkap si pekerja dan membawa yang terluka kepada tim medis. Thaddeus selalu meminta maaf kepada para penduduk Selsaken atas perilaku pekerjanya.
Saat Tadeus terus berbicara, tiba-tiba gadis yang memakai sal mendekatinya dan menikam Tadeus. Gadis itu mengatakan bahwa ini untuk ibunya yang bernama Pandora Shaw. Tadeus terkejut mendengar nama yang disebutkan gadis itu. Gadis itu lalu mencoba menyerangnya kembali, namun Tom menghentikannya sehingga gadis itu melarikan diri. Para polisi dan Tom ikut mengejarnya. Gadis itu melompat ke ruangan lain hingga sampai di tempat kota Salsakan sedang dihancurkan oleh mesin-mesin raksasa dari kota London. Gadis itu terus berlari dari Tom yang selalu mengejarnya. Ia juga terus menghindari tangan-tangan mesin yang sedang menggerus kota Salsakan hingga akhirnya sampai ke tempat lubang saluran pembuangan. Gadis itu pun nekat melompat ke lubang itu, namun Tom berhasil menangkapnya. Sebelum menjatuhkan diri, dia mengatakan kepada Tom bahwa dirinya bernama Hester Shaw yang ibunya telah dibunuh oleh Tadeus. Tepat sebelum Tadeus datang, Hester melepaskan tangannya kemudian menjatuhkan diri di lubang saluran pembuangan. Merasa Tom telah mengetahui rahasianya, Tadeus pun mendorong Tom ke lubang itu dan berbohong kepada Catherine dengan mengatakan bahwa Tom telah jatuh ketika sedang bertarung dengan Hester Shaw. Di tempat Hester, ia nampak selamat sementara Tom masih dalam keadaan pingsan. Hester mengambil uang dan pisau Tom hingga ia terbangun, kemudian Hester meninggalkannya. Tetapi Tom mengikutinya. Hester di sini sangat marah pada Tom. Hester mengatakan bahwa Tom telah merusak rencana yang telah dia kerjakan selama 6 bulan terakhir untuk membunuh Tadeus. Tom di sini meminta Hester untuk membantunya kembali ke London karena itu adalah rumahnya. Tetapi Hester mengabaikannya dan terus berjalan. Setelah berbagai perbincangan yang mereka bicarakan, mereka akhirnya memutuskan untuk bekerja sama mencari jalan agar bisa sampai ke London. Sementara di kota London, sang wali kota Magnus Crom mulai mengecam Tadeus karena telah menggerakkan kota London untuk menjelajahi Eropa yang mengakibatkan kehabisan bahan bakar, di mana kota kecil sebagai mangsanya sudah semakin langka. Tadeus berjanji kepada Magnus bahwa dirinya akan segera menyelesaikan proyek pembangunan energi tak terbatas. Ternyata, secara diam-diam Tadeus telah merubah alih fungsi katedral Santo Paul dan menjadikannya tempat untuk mengembangkan senjata nuklir Medusa. Senjata nuklir Medusa tersebut nantinya akan ia gunakan untuk menyerang kota yang tak bergerak dan memiliki sumber daya tak terbatas. Kota itu bernama San Guo. Tadeus berencana akan menghancurkan kota San Guo dan akan mengambil alih sumber daya dari kota itu. Tadeus lalu memberi investor fusi kepada sang ilmuwan dan memintanya untuk segera menyelesaikan proyek energinya. Saat Tadeus mau meninggalkan tempat itu, sang ilmuwan membicarakan kejadian penyerangan Hester Shaw kepada Tadeus. Ia mengingatkan bahwa Putri Pandora Shaw akan menjadi masalah dalam proyek ini. Ia juga menyarankan untuk menemui tahanan yang ada di tengah laut, yang mana tahanan ini mempunyai tujuan sama dengan Tadeus, yaitu membunuh Hester Shaw. Segera Tadeus pergi dengan sebuah helikopter menuju ke penjara Shakmore yang ada di tengah laut. Setibanya di penjara Shakmore, sang sipir menceritakan bahwa kejadian penangkapan Stalker membuat beberapa anggotanya tewas. Stalker adalah mayat hidup yang digerakkan oleh sebuah mesin. Stalker itu bernama Shrike. Ia adalah satu-satunya pasukan Lazarus yang tersisa. Tadeus bertanya kepada Shrike tentang alasan kenapa dirinya ingin membunuh Hester Shaw, hingga diketahui bahwa Hester Shaw rupanya telah membuat janji dengannya. Namun Hester mengingkarinya dan membuat Shrike terus memburunya. Mendengar alasan itu, Tadeus memanfaatkan Shrike dengan melepaskannya dan membiarkan Hester terbunuh di tangan Shrike. Kembali ke tempat Hester, ia terbangun dari tidurnya dan mendengar teriakan Tom yang sedang berusaha menunjukkan lokasi dirinya kepada sebuah kota yang dianggap sebuah kota pedagang. Namun ternyata kota itu adalah milik para pemburu manusia. Kota itu terus mengejar mereka berdua, berusaha untuk menangkapnya. Kota itu menyerang mereka dengan membabi buta, seolah tidak peduli dengan kondisi manusia yang akan ditangkap akan hidup atau mati. Ketika Tom akan terlindas kota tersebut, beruntungnya ia jatuh ke dalam lubang dan selamat dari kejaran kota pemburu manusia. Yang ternyata mereka diselamatkan oleh manusia dengan kendaraannya yang mirip seperti kelabang bersembunyi di bawah permukaan tanah. Hester juga rupanya sudah ada di sana. Ia terluka akibat terkena serangan dari kota pemburu
dan membuat Tom harus membalut lukanya. Hester dan Tom lalu diantar ke sebuah kamar untuk beristirahat. Di sini, kemudian Hester mulai menceritakan kehidupan di masa lalunya, bahwa ibunya yang bernama Pandora Shaw adalah seorang arkeolog yang suka menjelajahi dunia untuk mencari peninggalan manusia terdahulu. Dulunya, Thaddeus bekerja sama dengan Pandora dan meneliti barang-barang temuan Pandora. Hingga pada suatu hari, sebuah penemuan membuat Thaddeus menjadi gila untuk memilikinya. Bahkan ia tega membunuh Pandora Shaw demi memiliki penemuan itu. Sebenarnya Thaddeus juga ingin membunuh Hester Shaw saat kecil, tetapi Hester berhasil melarikan diri dengan membawa kalung bersimbol mata satu yang dititipkan ibunya sebelum terbunuh. Sementara di London, Catherine yang mulai curiga dengan ayahnya menemui teman Tom yang bernama Bevis untuk menanyakan kejadian pasca jatuhnya Tom ke lubang pembuangan. Saat itu, Catherine sempat melihat Bevis juga ada di sana. Karena Catherine memohon, Bevis pun mengungkapkan bahwa ayah Catherine telah mendorong Tom ke lubang pembuangan. Bevis juga memberitahu bahwa ayah Catherine juga sedang membangun senjata Medusa sebagai proyek rahasianya. Sementara di tempat Hester, ia dikatakan dengan Tom yang mengatakan bahwa kendaraan yang mereka naiki berbelok menuju ke selatan, yang artinya bahwa si pemilik kendaraan ternyata bagian dari kota pemburu manusia. Tom menemukan jalan keluar di bawah lantai dan berencana untuk melompat. Namun Hester tidak bisa melakukannya karena kakinya yang cedera, sehingga Tom terpaksa tidak jadi kabur. Tom dan Hester kemudian disandra. Mereka dijadikan pelelangan untuk kemudian dijadikan budak oleh pembeli. Di saat Hester hampir dibeli oleh seorang pria, tiba-tiba seorang wanita berani membelinya dengan harga yang sangat tinggi dari yang ditawarkan. Wanita ini bernama Anna. Anna lalu mendekatinya, namun dia tidak membayarnya, melainkan menembak juru lelang. Ternyata Anna telah bermusuhan dengan kota pemburu manusia. Anna terus menyerang mereka dan menyuruh Hester dan Tom untuk melarikan diri. Hester dan Tom terus berlari menjauh dari manusia pemburu. Mereka melompat dari roda ke roda lain, sementara Anna akhirnya berhasil mengarahkan pasukan pemburu dan berhasil keluar dari sana. Di tempat Hester, tiba-tiba Shrike datang terus memanggil-manggil nama Hester. Shrike mendekatinya untuk menagih janji Hester. Untungnya, sebuah tembakan mengenai Shrike yang dilakukan oleh Anna sambil membawa pesawat. Anna akhirnya berhasil membawa mereka terbang dari kejaran Shrike. Di dalam pesawat, Anna memberitahu Hester bahwa Hester sangat mirip dengan ibunya. Ia juga sangat keheranan mendengar putri Pandora Shaw ternyata masih hidup. Hester lalu mengungkapkan bahwa dirinya telah ditemukan oleh Shrike saat ia melarikan diri pasca pembunuhan ibunya. Shrike membesarkan dan membantunya bertahan hidup di dunia. Hingga pada suatu hari, Shrike muak dengan selalu melihat Hester sedih. Jadi Shrike menawarkan untuk menghapus segala perasaan di masa lalunya dengan cara membunuh yang kemudian akan membangkitkan kembali dalam bentuk mesin sama seperti Shrike. Dan Hester pun awalnya menyetujui tawaran Shrike. Namun ketika Hester mengetahui kota London kembali melakukan perjalanan pada 6 bulan lalu, yang mana artinya Thaddeus semakin dekat dalam jangkauan Hester, membuat Hester terpaksa mengingkari janjinya. Tom pun tercengang mendengar cerita itu. Kemudian, mereka dibawa ke kota udara yang dimana mereka bertemu dengan anggota lain dari kota Anti-Traction. Mereka ternyata mengetahui kegiatan mencurigakan yang dilakukan oleh Thaddeus, dan hal ini ada hubungannya dengan Pandora Shaw. Maka, mereka sengaja merekrut Hester untuk mencari tahu lebih banyak tentang rencana Thaddeus. Hester memberitahu mereka tentang apa yang ia ingat saat Thaddeus membunuh ibunya karena menginginkan sebuah penemuan ibunya. Hester mengatakan bahwa ia melihat sebuah kotak bersimbol sesuatu. Ketika Hester berbicara tentang kotak itu, Tom ternyata tahu dari simbol yang ia gambar. Kotak itu adalah sebuah inti komputer sistem kendali energi senjata kuantum yang digunakan dalam perang 60 menit. Tom mengatakan
Satu-satunya cara untuk menghentikan senjata itu adalah dengan drive penghancur atau sejenis kunci. Di London, atasan Tom bernama Herbert yang haus dengan jabatan memberitahu Thaddeus tentang teknologi lama yang Tom sembunyikan. Thaddeus dengan cepat mengirim anak buahnya untuk mengambil teknologi tersebut. Sementara Catherine bersama Bevis yang pergi ke museum telah melihat bahwa teknologi lama telah dicuri. Pengawas museum juga menunjukkan kepada mereka cara rahasia ke Katedral Santo Paul sehingga keduanya akan melihat proyek Thaddeus sendiri. Mereka berjalan ke atas gereja, di mana mereka melihat senjata mesin Medusa telah diaktifkan dan siap untuk menyerang. Mereka bersembunyi di balik dinding dan mendengarkan pembicaraan Thaddeus yang akan menyerang kota San Guo. Saat itu juga, wali kota London memasuki gereja dan memerintahkan para penjaga untuk menangkap Thaddeus karena melakukan percobaan yang melanggar hukum. Namun, para penjaga tetap di tempat dan mengungkapkan bahwa mereka bekerja di bawah perintah Thaddeus. Karena Magnus Grom mencoba menghalangi proyek ini, Thaddeus membunuh wali kota itu. Catherine dan Bevis yang menyaksikan semuanya melarikan diri dari tempat itu. Kemudian berpindah di kota udara. Tiba-tiba lampu padam. Hal itu ternyata disebabkan oleh Shrek yang telah tiba di sana untuk mencari Hester. Kekacauan pun terjadi di sana. Anna dan anggota lainnya terus menembakinya. Anna meminta Hester dan Tom untuk melarikan diri, sementara Anna dan anggota lain berusaha menghentikan Shrek. Serangan mereka tidak membuat Shrek sama sekali merasa kesakitan, sehingga salah satu anggota mencobanya dengan melempar bom ke Shrek, yang ternyata berhasil membuat Shrek jatuh ke lubang. Namun Shrek nampaknya tidak jatuh ke bumi, hingga akhirnya Shrek berhasil mencegat Hester dan Tom. Tom berusaha melawannya, tapi dengan mudahnya Shrek menjatuhkan Tom. Ketika Shrek mau membunuh Tom, Hester memohon dan menangis kepada Shrek untuk tidak melakukannya. Ternyata tangisan itu menghentikan Shrek. Mata Shrek menjadi padam. Dia menyadari bahwa Hester akhirnya menemukan seseorang yang dicintai, dan hal itu membuat sistem mesin Shrek rusak. Shrek lalu memberikan kalung mata satu yang dulu dibawa Hester. Sekaligus Shrek telah membebaskan Hester dari janjinya hingga akhirnya Shrek telah mati. Perjalanan Hester dan Tom pun berlanjut. Para anggota kota Anti-Traction sekarang membawa mereka ke kota San Guo, yaitu kota besar mereka dan dilindungi dengan perisai tembok besar dan kuat. Mereka bertemu dengan gubernur San Guo bernama Quan. Anna langsung memberitahu sang gubernur bahwa kota San Guo harus lebih dulu menyerang kota London sebelum Thaddeus menyerangnya dengan senjata medusanya yang telah aktif. Hal itu membuat Tom keberatan dengan rencana itu, karena serangan tersebut akan menghancurkan orang-orang London yang tak berdosa. Namun Gubernur Quan tak punya cara lain selain harus melawannya untuk melindungi rakyatnya. Para komandan San Guo pun diminta berkumpul untuk mengatur strategi penyerangan. Pada saat yang sama, Thaddeus mengumumkan kepada warganya bahwa London akan menyerang kota San Guo. Thaddeus berharap sang ilmuwan bisa mengendalikan senjata Medusa untuk menghancurkan tembok perisai. Kini kota London pun mulai mendekati San Guo dan telah siap menembakkan tembok perisai San Guo. Sementara di San Guo, alat tembok tembok perisai dipersiapkan dan para anggota juga telah siap menyerang dengan pesawatnya masing-masing. Tom kesal dengan situasi seperti ini. Ia meninggalkan sang gubernur dan Hester mengikutinya. Hester sejenak berhenti dan melihat anggota San Guo berdoa. Hester memperhatikan kepala Medusa itu. Seketika Hester teringat dengan kalung yang diberikan ibunya. Hester membuka kalung itu, yang ternyata itu adalah sebuah drive penghancur senjata Medusa. Hester langsung memberitahu Tom. Mereka dengan cepat berlari ke anak untuk memberitahu dia tentang temuan itu. Namun saat itu, Thaddeus meluncurkan serangan pertama ke tembok perisai. Serangan itu menghancurkan sebagian tembok San Guo. Kota San Guo kini menjadi malapetaka. Orang-orang terpental karena efek kekuatan yang diciptakan oleh ledakan senjata Medusa. Setelah serangan pertama, Thaddeus kembali memerintahkan untuk mengisi ulang sistem dan meluncurkan serangan kedua. Namun pengisian ulang akan memakan beberapa waktu. Setelah sampai di tempat Anna dan memberitahunya,
Ana memerintahkan anggota lain dari kota San Guo untuk mulai terbang menuju kota London bersama Hester dan Tom yang naik pesawat bersama Ana. Ana membawa Hester dan Tom ke kota London, sementara anggota lain menyerang kota London sekaligus melindungi pesawat Ana dari serangan kota London. Tiba-tiba, serangan kedua senjata Medusa kembali diluncurkan dan hampir saja mengenai pesawat para anggota San Guo. Namun selain senjata Medusa, serangan kota London lainnya pun harus mereka waspadai. Senjata kota London dari bawah terus menyerang. Pertempuran ini pun terjadi sangat sengit. Serangan dari kota London membuat banyak anggota tewas dalam pertempuran. Tapi beruntungnya, Ana, Tom, dan Hester akhirnya berhasil membawa pesawat di atas kota London. Hester lalu diturunkan dan masuk ke dalam, sementara Tom diperintahkan Ana untuk menangani pesawat untuk menjaga Hester. Ana kemudian turun, sementara di dalam, sang ilmuwan kembali mengaktifkan serangan ketiga. Di dalam, Ana mulai menembak Thaddeus, namun ia masih selamat karena dilindungi oleh seseorang. Sistem senjata Medusa mulai tak stabil, sehingga para penjaga berlarian keluar. Ana juga memancing Thaddeus keluar untuk mengalihkannya. Hester lalu masuk mendekati ke inti sistem, sementara Ana dan Thaddeus masih bertarung sangat sengit. Waktu peluncuran tinggal beberapa detik saja. Hester terus berusaha, hingga akhirnya Hester berhasil menghentikannya di detik-detik terakhir. Bersamaan dengan itu, Ana telah tertusuk pada Thaddeus. Ia sempat melihat Hester sebelum jatuh. Ia menyuruh Hester untuk segera melarikan diri. Meskipun senjata Medusa kini sudah berhenti, Thaddeus tidak menyerah sampai di sini. Ia memerintahkan tentaranya untuk menghabisi kru kendali dan menjalankan kota London dengan kecepatan penuh. Catherine yang mengetahui itu langsung menuju ke ruangan untuk menarik rem, namun sistem telah rusak. Catherine berusaha semampunya. Tiba-tiba suara dari Tom terdengar melalui radio. Catherine langsung memberitahu situasi yang terjadi pada sistem. Tom kemudian meminta Catherine untuk membuka gerbang mesin. Dia terbang di dalam sistem mesin itu. Tom langsung meluncurkan rudal menghancurkan sistem mesin dengan harapan bisa menghentikan London bertabrakan dengan dinding berisi San Guo. Pada saat yang sama, Thaddeus naik pesawat untuk lepas landas dan menghindari kecelakaan itu sendiri. Namun Hester menyelinap ke sana dan mengarahkan pistolnya ke arahnya. Di sini secara mengejutkan, Thaddeus mengakui bahwa dirinya adalah ayah Hester Shaw. Pengakuan itu membuat pikiran Hester teralihkan, sehingga Thaddeus dengan mudah merebut pistolnya. Di saat kota itu oleng akibat ledakan rudal yang Tom lakukan, Hester langsung menghampiri Thaddeus dan menyerangnya. Tom dari atas melihatnya. Ini Hester terpojok. Dia mengeluarkan pisau lalu menggores muka Thaddeus dan langsung lompat ke pesawat Tom yang menghampirinya. Tom langsung menjauh dari sana, kemudian menembakkan rudal ke pesawat Thaddeus hingga jatuh dan terbakar. Thaddeus rupanya masih hidup. Ia berusaha untuk bangkit kembali, namun sepertinya ini adalah kematian Thaddeus. Roda kota London masih bergerak hingga Thaddeus dan pesawatnya habis tergerus oleh roda tersebut. Kota London pun akhirnya berhenti bergerak, dan sang gubernur Kuan juga menerima penduduk yang dipimpin oleh Catherine untuk berdamai dengan kota San Guo. Sementara Tom dan Hester bersama-sama memilih hidup di pesawat dan akan menjelajahi dunia. Dan berakhirlah film Mortal Engine 2018 ini guys. Bagaimana menurut kalian film ini? Silahkan tulis pendapat kalian di bagian kolom komentar. Dan sampai jumpa di video alur cerita film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.